Hari ini mataku tertuju pada Toyota Avanza 13G transmisi otomatis 2014. Kebetulan mobilnya lagi nginep di bengkel untuk bongkar mesin. Jadi sekalian saja saya membuat review total dan brutal tentang mobil ini. Siapa tahu mata montir saya bisa mewakili teman-teman yang penasaran dengan mobil Avanza ini. Kita mulai dari eksterior ya. Tipe G transmisi otomatis ini adalah versi anak mas dari Avanza 13 ya. Jadi seharusnya secara eksterior pasti ada penambahan fitur yang lebih mewah dikit. Kalau tampak dari depan, yang paling kentara ini adalah tambahan list chrome di dekat fog lamp nih. Dan juga untuk cover spion. Semoga ini bukan rubahan ya. Terus kemudian dari grill depan juga ada nuansa chrome 3 baris nih. Kalau saya lihat desainnya hanya 1 baris. Ketika kita buka kap mesin, terlihat mesin 1300 cc inline 4 silinder, 16 katup, DOHC dan dilengkapi dengan VVT-i pada katup masuk. Untuk mekanisme katupnya menggunakan timing chain, jadi nggak perlu dijadwal buat ganti. Sistem bahan bakarnya sudah EV, jadi pasti ekonomis. Nanti kita lihat kalau menggunakan scan tool apakah ada modul lain atau tidak. Dari samping terlihat seperti ini. Dilengkapi dengan velg 14 inch, untuk ukuran bannya 185/70, ringnya ring 14. Ini kebetulan indeks bebannya 88 dan juga speed ratingnya S. Terlihat juga untuk rem dilengkapi dengan rem cakram pada bagian depan dan rem tromol di bagian belakang. Oke, ketika masuk ke dalam terlihat sudah menggunakan power window untuk keempat jendelanya. Ada fitur otomatis lock supaya power window tidak dipencet naik turun sama penumpang, terutama bocil. Untuk kaca spion juga sudah elektrik. Jadi enak ketika kita ingin menyetel kaca spion saat dibutuhkan. Nah, kita ke arah kemudi ya. Kemudi sudah menggunakan power steering elektrik, juga dilengkapi dengan tilt steering. Jadi kita bisa setel kalau perlu kemudi yang rendah atau tinggi. Tentunya kita sesuaikan juga dengan setelan jok yang bisa kita geser-geser secara manual ya. Untuk instrumen seperti ini, dengan beberapa lampu indikator yang perlu teman-teman ketahui. Ada indikator oli untuk oli mesin kurang atau nggak naik. Indikator cek engine buat kasih tahu kita kalau elektronik mesin ada masalah atau tidak. Ada juga gambar setir ini untuk indikator power steering. Dan juga ada indikator airbag. Kalau dilihat dari sisi hiburan, mobil ini masih mengandalkan head unit standar ya. Ini mekanisme pemindahan transmisi otomatis 4 percepatan. Di sini kita bisa milih apakah mau masuk D, 3, 2 dan low. Kembali ke dashboard, di sini ada laci. Mobil juga dilengkapi dengan dual airbag, satu di pengemudi dan satu lagi untuk penumpang. Saya lupa apakah mobil ini sudah dilengkapi belt tensioner atau belum. Saya rasa belum ya, masih seat belt biasa. Terus ada di bagian jok. Kalau bagian jok terbuat dari fabrik ya, dan muat untuk 7 penumpang. Jok belakang bisa dilipat, jadi bisa muat banyak. Dan untuk ke belakang kita bisa lipat jok tengahnya. Mau lewat kanan bisa, kiri juga bisa. Dari hasil pembacaan scan tool, fitur elektronik mobil ini sudah cukup lumayan. Ada kontrol unit mesin yang mengatur sistem bahan bakar injeksi mesin, mulai dari menerima informasi sensor-sensor hingga mengoperasikan mesin agar lebih efisien. Di dalamnya juga terdapat kontrol unit transmisi otomatis. Ini menyatu ya dengan mesin. Selain itu juga ada SRS untuk mengontrol airbag dan juga EMPS untuk mengontrol power steering. Kita coba lihat dari bawah ya. Seperti kita tahu, mobil ini menggunakan penggerak roda belakang. Jadi kalau dari belakang, di sini terlihat ada gardan. Di sebelahnya ada ban serep dengan ukuran yang sama dengan ban utama. Terus kita ke depan ada poros propeller, transmisi otomatis, dan paling depan ada mesin. Yang perlu diperhatikan untuk mobil ini adalah kita perlu ganti oli mesin, transmisi, dan gardan secara rutin. Silahkan ikuti jadwal perawatan, tapi saran saya sebaiknya ada yang dimajukan. Untuk harga dan pajaknya, saya mesti cek dulu. Kebetulan saya cek di beberapa marketplace untuk mobil ya, itu sekitar 110 juta. Bener gak sih? Tapi semua tergantung kondisi ya. Untuk pajak tahunan mobil ini kok sampai 3 juta ya?
Oke, selanjutnya saya mau sedikit kasih tips perawatan buat Toyota Avanza. Kalau sudah punya mobil ini, tentunya kita nggak boleh melupakan perawatan mobil. Jangan tunda penggantian oli. Kalau jarang digunakan juga sebaiknya tetap ganti sesuai jadwal. Tapi kalau boleh berpendapat ya, ini saran saya untuk perawatan rutin mobil ini. Pertama, ganti oli mesin rutin, misalnya 5.000 km atau setiap 6 bulan. Kalau mobil jarang digunakan, jangan tunda-tunda malahan. Sebaiknya tetap ganti oli sesuai waktunya. Yang kedua, ganti oli transmisi otomatis maksimum itu 40.000 km. Jangan lebih. 20.000 km itu paling bagus. Mendingan awet kan daripada gitulah. Yang ketiga, kalau mobilnya transmisi manual itu ganti setiap 20.000 km. Ya kalau mau maksimum ya setiap 40.000 km. Yang keempat, ganti minyak rem maksimum sampai 2 tahun sekali. Jika masih menggunakan transmisi manual, ganti sekalian minyak koplingnya ya. Terus yang kelima, ganti coolant setiap 40.000 km. Dan jangan gunakan air biasa. Sebaiknya gunakan coolant yang cocok untuk mobil ini. Oke, yang keenam, ganti busi setiap 20.000 km. Tapi ya tergantung situasi dan kondisi lah. Yang ketujuh adalah rotasi ban setiap 10.000 km dan jangan lupa untuk pompa ban sesuai spesifikasi. Oke, cukup sekian dulu review total brutal dari saya tentang mobil ini. Apabila dirasa masih kurang brutal, silahkan tinggalkan komentar. Sampai ketemu di topik selanjutnya.